Oke, di video kali ini Mimin akan mereview salah satu drama terbaru yang berjudul Hello It's Me. Drama ini menceritakan seorang wanita lajang yang berusia 37 tahun yang bernama Ban Hani yang belum mendapatkan posisi pekerjaan yang menetap. Jadi dia hanya karyawan kontrak. Dan dia itu sangat penakut dan penurut. Drama ini diawali dengan insiden kecelakaan yang dialami oleh Ban Hani yang membuatnya harus masuk rumah sakit dan keadaan dia sangat sekarat. Namun justru memohon kepada dokter untuk tidak membangunkan dia kembali karena dia merasa hidupnya benar-benar hancur dan dia berharap jantungnya tidak berdetak kembali dan dia berharap dia untuk mati saja. Nah, ini dia Ban Hani yang bekerja sebagai karyawan kontrak dan dia sedang mempromosikan cemilannya di sebuah supermarket, dan saat dia mempromosikan ada seorang anak yang ingin makan cemilan yang dia promosikan. Kemudian ibu si anak ini datang menghampiri dia dan dengan keadaan marah-marah, dan kemudian anak ini muncul bintik-bintik merah di pipinya yang membuat orang tuanya semakin panik. Dan ibu si anak ini membuat keributan di rumah sakit yang membuat si Ban Hani bingung karena dia tidak merasa bersalah. Setelah dari kejadian itu, kemudian dia keluar untuk pulang, tapi malah di luar dia dipanggil oleh polisi, dijemput paksa oleh polisi dengan alasan karena dia tidak pernah memenuhi panggilan yang menggugat dia. Setelah dia dimasukkan ke sel itu, kemudian ada seorang lelaki yang juga dimasukkan ke sel di sebelah dia, dan lelaki ini dikatakan lelaki mesum karena hanya berpakaian celana pendek. Laki-laki ini berasal dari keluarga orang kaya namun sangat manja, dan dia ditantang oleh ayahnya untuk bekerja dan menghasilkan duit 1 juta won dalam seminggu. Dan karena dia merasa memiliki lisensi yang banyak, dia merasa akan bisa memenuhi tantangan ayahnya. Namun lisensi yang banyak ini tidak berguna dan tidak membuat dia menghasilkan pekerjaan yang sesuai yang dia pikirkan. Pekerjaan dia ini hanya menghasilkan 28.700 won dan jauh dari 1 juta won. Isi perjanjian mereka itu, kalau dia tidak bisa memenuhi keinginan ayahnya, dia akan dikeluarkan dari rumah itu hanya dengan pakai celana dalam. Saat ayahnya mengejar dia untuk melepaskan jaketnya, ada 2 orang polisi yang sedang patroli yang melihat dia mengolok-olok ayahnya seperti orang gila dan berpakaian yang tidak pantas, hanya celana dalam. Lalu si 2 polisi ini menangkap dia, membawanya ke kantor polisi dan dimasukkan ke sel tepat di samping si Ban Hani. Nah, kemudian datanglah seorang aktor yang bernama Anthony yang ingin melihat langsung haters yang berkomentar tentang dia. Ternyata haters itu adalah Ban Hani sendiri. Nah, kejadiannya Ban Hani sedang liburan, dan di tempat dia liburan itu dia tidak tahu ada sebuah proses syuting yang dibintangi oleh Anthony. Nah, saat istirahat syuting, si Anthony istirahat di stand yang disediakan oleh manajernya, dan manajernya memberikan dia susu, sementara Anthony itu tidak bisa minum susu. Karena dia minum susu tersebut, dia akhirnya mules dan ingin buang air besar. Namun karena di tempat itu tidak disediakan toilet atau tempat buang air besar, dia buang air besar di semak-semak. Nah, saat si Anthony sedang buang air besar, si Ban Hani sedang memotret bunga. Namun si Anthony memikir kalau dialah yang dipotret. Nah, dia merusak kamera milik Ban Hani karena dia berpikir kalau dia potret saat buang air besar. Jadi kesedihan Ban Hani yang karena kameranya dirusak, dia membuat sebuah postingan di sosial media yang merusak nama baik Anthony. Karena itu Anthony melaporkan dan menggugat dia ke kantor polisi. Namun saat diminta penjelasan oleh polisi, Ban Hani ingin menceritakan saat si Anthony buang air besar. Karena si Anthony merasa malu, dia langsung ingin berdamai dengan Ban Hani. Setelah masalahnya selesai, dia mendapatkan telepon dari kakaknya untuk kencan buta dengan seorang pria yang dicocokkan oleh kakaknya. Nah, terus lelaki mesum ini ditebus oleh kakak iparnya sendiri. Saat dia sudah dibawa pulang, kakaknya memohon untuk dia untuk meminta maaf kepada ayahnya, namun dia tidak mau. Dan kakak iparnya memberikan kartu kredit
untuk dia untuk bisa makan dan tinggal di hotel untuk sementara. Nah, saat dia ingin melakukan kencan buta dengan pria yang dikendalkan oleh kakaknya, dia bertemu lagi dengan pria mesum itu. Nah, di sini pria yang dia kencanin itu memberikan respon yang positif dan Banhani merasa dia disukai oleh pria itu. Namun pria itu pergi ke toilet dan tidak kembali. Namun dia menerima pesan dari seseorang yang dia tidak tahu dan seseorang itu mengirimkan duit kepada dia. Lalu dia mendapatkan telepon dan ternyata yang mengirimkan duit itu adalah teman atau laki-laki kencan butanya tersebut. Dan dia merasa lelaki ini baru saja mencapakan dia. Karena rasa kecewanya membuat minumnya jatuh ke jas yang baru dia beli. Dan dia merasa harapan dan impiannya itu semuanya hancur. Dan si lelaki mesum ini belum selesai sampai situ. Ternyata kartu kredit yang dikasih oleh kakak iparnya diblokir oleh ayahnya sendiri. Dan ayahnya mengancam semua orang yang ada di rumah untuk tidak menjawab dan membantu dia. Kalau mereka membantu, mereka akan diusir dari rumah. Dan dia yang setelah habis makan yang tidak bisa bayar, dia memberikan sepatu yang baru dia beli. Namun si pihak restoran malah menelpon polisi untuk menangkap dia karena tidak bisa bayar. Dan si Banhani lewat lagi nih dan dia meminjamkan duit ke Banhani karena Banhani merasa kasihan dan dia membayar makanan si pria mesum ini. Nah, setelah itu mereka ketemu lagi di minimarket dan si Banhani lagi-lagi yang berbaik hati memberikan dia makanan dan minuman karena merasa kasihan melihat si pria mesum ini. Dan kemudian dia mendapatkan telepon dari temannya yang menyuruhnya untuk melihat berita tentang si anak yang masuk rumah sakit itu. Dan keadaannya benar-benar kacau sampai di internet berkomentar buruk tentang perusahaan tempat dia kerja. Dan saat dia ingin menemui anak itu ke rumah sakit langsung, nah handphonenya jatuh nih, terus hujan dan kemudian ada truk yang ingin menabrak dia dan mengingatkan saat dia masih berumur 17 tahun. Banhani saat berusia 17 tahun adalah siswa yang sangat populer, yang sangat diidam-idamkan semua orang. Dan dia memiliki sahabat yang bernama Ojin. Nah, ada salah satu laki-laki yang ingin mengutarakan isi hatinya, namun dia salah bawa. Yang dia bawa itu bukan Banhani namun Ojin. Nah, si lelaki ini malah mengejek si Ojin, menyebutnya bawaan Banhani, dan Banhani tidak suka temannya disebut seperti itu. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, kalau dia itu sangat populer di saat usia dia 17 tahun. Semua orang sangat menyanjungnya dan sangat mengidolakannya karena dia bisa menari dan bisa menyanyi. Nah, ini dia sedang berlatih di rumahnya dan ibunya menyuruhnya untuk membeli sesuatu ke minimarket. Sepulang dari minimarket, dia bersama ayahnya bercerita kalau suatu saat nanti dia melakukan kesalahan, ayahnya akan membantunya ataupun menolongnya. Kemudian keesokan harinya, dia ingin bolos sekolah karena ingin mengikuti festival menari. Dan dia menyusun rencana memberikan susu kepada lelaki yang sangat menyukainya dengan alasan akan menerima cintanya. Nah, setelah mereka sudah minta izin ke gurunya, si gurunya memperbolehkan mereka untuk ke rumah sakit membawa temannya yang sedang sakit perut. Dan si laki-laki ini dengan senangnya mengajak Banhani yang baru saja jadi pacarnya untuk menonton. Namun saat dia buang air besar, malah dia diputuskan oleh Banhani. Ini Banhani yang sedang mengikuti festival yang sangat berharga dalam hidupnya. Namun seketika ibunya datang dan ibunya sangat marah dan langsung membawa dia pulang. Namun karena dia orangnya sangat ambisius, dia keluar saat lampu merah dari mobil dan ayahnya mengejarnya. Dan dia sama sekali tidak mau berhenti. Dan kemudian ada truk yang ingin menabraknya. Nah, di sini kejadiannya sama persis seperti saat dia umur 37 tahun saat ditabrak truk. Nah, setelah mereka berdua sadar, si Banhani yang umur 37 tahun bingung. Kok bisa ada Banhani yang umur 17 tahun di sebelah dia? Nah, penasaran dengan kebingungan yang dialami oleh Banhani? Kita akan dapat jawabannya di episode selanjutnya, yaitu episode kedua. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.